Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji tentunya hanya milik Allah Jalla fi'ula, yang telah banyak menganugerahkan nikmatnya di pagi hari ini kepada kita, terutama nikmat Islam, iman, nikmat kita bisa menjalankan sunnah Rasul, termasuk juga nikmat bisa bertalabul ilmi. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema di pagi hari ini kita akan mengangkat tajuk Ma'rifatu silsilatil anbiya. Mengenal tentang silsilah para nabi. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemirsa dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menciptakan, maha memberikan rizki, sehingga seluruh hajat hamba-hambanya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk rizki badan mereka dan rizki ruh mereka. Nah, di antara rizki Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita manusia, diutusnya para nabi dan rasul. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan kita ini sia-sia. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kita ini ada tujuannya. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim surah Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia kecuali diciptakannya mereka hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu tanpa diutusnya seorang rasul kepada manusia, manusia tidak akan mengenal siapa penciptanya dan bagaimana cara menyembahnya. Tapi dengan diutusnya banyak para rasul pada setiap umat, maka rasul inilah yang kemudian menjelaskan kepada kita semua bahwa kita ini bukan tercipta begitu saja, tapi ada zat yang menciptakan kita. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga menjelaskan bagaimana cara menyembahnya. Makanya kita lihat umat yang tidak diutus kepada mereka seorang rasul, maka mereka akan tersesat dari dua jalan. Pertama, tidak mengenal siapa pencipta mereka. Yang kedua, tidak mengenal bagaimana cara menyembah Tuhannya. Oleh karena itulah maka nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada tiap-tiap manusia, termasuk kita semua, adalah diutusnya para rasul. Tentunya Rasul yang diutus kepada kita umat Islam adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi itu bukan satu dua nabi, tapi banyak nabi. Setiap Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan satu nabi atau satu rasul, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan utus kembali nabi dan rasul yang lainnya untuk meneruskan estafet dakwah tauhid. Dan itu keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan nikmat yang sangat besar bagi manusia. Bahkan kalau kita melihat sejarah di zaman Bani Israel, terkadang satu tempat itu bukan hanya satu diutus nabi, bisa dua, bisa tiga. Sebagaimana kisah dalam surah Yasin. Satu desa langsung diutus 3 nabi. Anugerah yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita.
Adapun jumlah nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada kita itu disebutkan dalam sebuah hadis di mana sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kam adadul anbiya. Berapa jumlah para nabi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan 124.000, dalam riwayat 120.000 nabi dan 315 rasul. Ini bukan jumlah yang sedikit. Ini jumlah yang banyak. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus jumlah yang begitu banyak kepada manusia hanya untuk memperbaiki mereka. Mengajak mereka menyembah Tuhannya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan kami utus pada tiap-tiap umat ini seorang rasul. Utusan Allah Subhanahu wa taala, mau nabi mau rasul, di mana tugas mereka mendakwahkan umatnya, an i'budullah, sembahlah Allah, tauhidkan Allah, esakan Allah, wajtanibut taghut, jauhi sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala alias taghut. Itulah tugas para nabi dan rasul, meluruskan akidah kita semuanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dari 124.000, ada yang mengatakan 120.000 nabi dan 315 rasul, tentu kisah-kisahnya tidak sampai semua kepada kita. Bahkan Al-Quran sendiri hanya mencantumkan nama-nama dari sekian banyak para nabi dan rasul, itu hanya 25 nabi dan rasul saja. Adapun dari 25 nabi dan rasul, 18 nama nabi dan rasul tercantum dalam surah Al-An'am. Anda bisa baca ayat 83 sampai 86. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilka hujjatuna ataina Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajati man yasha. Narfa'u darajati man nasha inna rabbaka hakimun alim. Wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub wa kullan hadaina. Wa Nuhan hadaina min qablu wa min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika nazil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullun minas salihin wa Ismail wa Yasa wa Yunus wa Lutan wa kullan faddalna 'alal alamin." Perhatikan. Dalam surah Al-An'am ayat 83 sampai 86 Allah sebutkan 18 nama. Ibrahim, kemudian yang kedua Ishak, kemudian yang ketiga Ya'qub, kemudian yang keempat Nuh, kemudian yang kelima Daud, yang keenam Sulaiman, yang ketujuh Ayub, yang kedelapan Yusuf, yang kesembilan Musa, yang kesepuluh Harun, yang kesebelas Zakaria, 12 Yahya, 13 Isa, 14 Ilyas, 15 Ismail, 16 Al-Yasa, 17 Yunus, dan 18 Lut. Jadi yang 18 nama dari kalangan nabi-nabi dan rasul itu tercantum dalam satu ayat dalam surah Al-An'am 83 sampai 86. Adapun yang 7 sebagai pelengkap menjadi 25 nabi dan rasul itu tercecer di beberapa ayat dan beberapa surat dalam Al-Quran. Seperti Nabi Adam alaihi salatu wassalam tercantum dalam surah Al-Imran ayat 33. Kemudian Nabi Hud tercantum dalam surah Hud ayat 50. Kemudian Nabi Saleh tercantum dalam surah Hud 61. Kemudian Syuaib tercantum dalam surah Hud ayat 84. Kemudian di sana ada Ismail, Idris, dan Dzulkifli tercantum dalam surah Al-Anbiya 85. Termasuk Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercantum dalam suratul Fath ayat 29. Muhammadun Rasulullah walladzina amanu ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum. Jadi Al-Quran hanya menyebutkan secara nama itu hanya 25 nabi dan rasul saja.
Lah dari 25 nabi dan rasul, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak semua kisah-kisahnya disebutkan. Tidak semua kisah-kisah para nabi dan rasul itu disebutkan. Ada yang disebutkan panjang lebar. Panjang lebar sejak masa kecilnya, kemudian masa remaja, dewasa, sampai wafatnya. Ada hanya yang disebutkan secara globalnya saja. Tapi anehnya ada juga yang hanya dicomot namanya tapi tidak ada kisahnya. Tapi kita wajib beriman dengan 25 nabi dan rasul dan nabi-nabi yang kita kenal atau yang tidak kita kenal. Bahkan Al-Quran kalau kita mau mengurut kisahnya, Nabi Musa alaihi salatu wassalam disebutkan 136 kali dalam Al-Quran. Kita ambil yang paling banyak kisahnya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diurut dalam Al-Quran sehingga disebutkan 69 kali dalam Quran. Kemudian Nabi Nuh alaihi salatu wassalam disebut 43 kali dalam Al-Quran. Kemudian Nabi Yusuf disebut 27 kali dalam Al-Quran. Kemudian Nabi Isa disebut 25 kali dalam Al-Quran. Kemudian Nabi Adam juga sama disebut 25 kali dalam Al-Quran. Kemudian Nabi Harun disebut 19 kali dalam Al-Quran. Kemudian Nabi Ishak disebut 17 kali dalam Al-Quran, termasuk juga Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam juga disebut 17 kali. Kemudian Nabi Yakub dan Daud disebut 16 kali dalam Al-Quran. Kemudian Nabi Ismail 12 kali, Nabi Syuaib 11 kali, Nabi Hud 10 kali, Nabi Soleh 9 kali, Nabi Zakaria 7 kali, Nabi Yahya 5 kali, Nabi Ayub 4 kali, Yunus 2 kali, kemudian Zulkifli, Alyasa, Ilyas, Idris, semua disebut 2 kali dalam Al-Quran. Termasuk juga Nabi SAW disebut juga di dalam Al-Quranul Karim. Dari sini menunjukkan ada yang sampai ratusan ayat. Ada yang sampai puluhan ayat. Ada yang hanya 2-3 ayat saja. Artinya bahwa Al-Quran tidak memerinci secara keseluruhan dari 25 nabi dan rasul, dan terkadang rinciannya ada pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mungkin melihat dari cerita Israiliyat. Itu pun kita tidak bisa mengambil secara utuh. Karena kita tidak boleh mendustakan secara mutlak dan tidak boleh membenarkan secara mutlak kisah Israiliyat, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan haditsu an bani Israil wala haraj. Ceritakan tentang kisah Israiliyat dan tidak mengapa. Selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari 124.000 atau 120.000 dan 315 rasul. Sekali lagi saya katakan yang dicantumkan dalam Al-Quran adalah hanya 25 nabi dan rasul. Tetapi dari 25 nabi dan rasul juga ada namanya rasul-rasul pilihan yang disebut dengan ulul azmi minar rusul, atau rasul-rasul ulul azmi, rasul-rasul yang tingkat kesabarannya luar biasa. Dimulai daripada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, satu di antara ulul azmi minar rusul. Kemudian setelah Nuh alaihi salatu wassalam ada di sana Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam termasuk ulul azmi minar rusul. Kemudian setelah Ibrahim, Musa alaihi salatu wassalam termasuk ulul azmi minar rusul. Kemudian setelah Musa, Nabi Isa bin Maryam termasuk juga ulul azmi minar rusul. Dan yang terakhir Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah dari 25 nabi dan rasul kemudian terpilih menjadi 5 yang disebut dengan ulul azmi minar rusul. Di sana ada nabi yang disebutkan oleh para ulama sebagai Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hanya ada 2 nabi. Pertama Ibrahim al-Khalil, dan yang kedua Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul yang mengatakan, kalau aku diizinkan mengambil kekasih bagiku, maka kujadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Tapi Allah sudah menjadikan diriku sebagai kekasihnya. Dialah Khalilur Rahman.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan dari Khalilur Rahman ini tentu hanya satu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin mereka semuanya, yang disebut dengan Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Dan itu adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai isyaratnya ketika Isra Mi'raj, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengimami dan di belakangnya ruh para nabi dan rasul yang ditampakkan seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam didaulat untuk memimpin mereka. Dan itu kita bisa melihat dalam beberapa riwayat kelak pada hari kiamat. Ketika manusia datang kepada Adam, datang kepada Nuh, datang kepada Ibrahim, datang kepada Musa, datang kepada Isa, semua angkat tangan. Tidak sanggup berikan syafaatul udma. Tapi ketika kemudian manusia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di tangan Rasulullah syafaatul udma yang tidak diberikan kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dari sekian para nabi dan rasul, ada nabi-nabi itu yang diajak bicara Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya diajak bicara secara langsung tanpa ada penerjemah, tanpa ada wasilah Jibril. Dan nabi yang pernah diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala hanya 3. Pertama, Nabi Adam alaihi salatu wasallam di sorga. Yang kedua, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Sidratil Muntaha. Dan yang terakhir adalah Nabi Musa alaihi salatu wasallam di Bukit Saina. Tetapi Kalimur Rahman, Nabi yang sering dan suka berdialog dengan Allah Azza wa Jal, kalimat ini hanya disematkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala isyaratkan dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah-kisah para nabi di dalam Al-Qur'anul Karim. Kita tahu Al-Qur'an itu berisi 3 pembahasan. Pertama bicara tentang tauhid, tentang ketuhanan. Yang kedua bicara tentang ahkam, tentang ibadah, salat, zakat, puasa, haji, dan begitu seterusnya. Dan yang sepertiganya lagi bicara tentang al-qasas, kisah-kisah. Untuk diambil ibrah pelajaran sebagai akhlak kita. Diambil akhlak yang baiknya, dicampakkan akhlak yang buruknya. Tauhid, kemudian hukum, kemudian akhlak diambil dari kisah-kisah para nabi. Artinya bahwa sepertiga Al-Quran ini bicara tentang al-qasas, kisah. Sebagian besarnya adalah bicara tentang kisah-kisah para nabi yang terdahulu. Apa kemudian faedahnya? Kenapa kemudian Al-Quran menceritakan tentang kisah-kisah itu kepada Rasul kita Muhammad SAW untuk dikisahkan kepada kita sebagai umatnya? Tentu yang pertama, supaya kita mengenal asas dakwah para nabi. Bahwa seluruh para nabi itu ada kemiripan dalam berdakwah. Hanya satu tujuan mereka mendakwahkan. Dakwah itu mengajak manusia ke dalam tauhid. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan kami utus pada tiap-tiap umat ini seorang utusan, seorang rasul, seorang nabi. Tugasnya adalah mendakwahkan tauhid, sembahlah Allah dan jauhi sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu tujuan dakwah. Semua para nabi sama. Walaupun mungkin syariatnya berbeda, tata cara ibadahnya berbeda, tapi tujuannya sama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tathbitu qalbin nabi wa qulubal ummatil muhammadiyyati ala dinillah. Memberikan ketenangan, kemantapan kepada hati Nabi dan juga hati-hati umatnya. Seolah-olah ketika Nabi SAW diceritakan kisah-kisah para nabi, apapun rintangan, apapun cobaan, apapun halangan yang ada di depan Anda wahai Muhammad, dan apa yang akan dirasakan umatnya dalam berdakwah, itu semua sudah dilalui para nabi. Saya contohkan, kalau seandainya Nabi SAW diberikan musibah, contohlah kematian putra-putranya. Mulai daripada Qasim, kemudian Abdullah, kemudian Ibrahim. Bukankah Nabi Ayub alaihi salatu wassalam juga diwafatkan putra-putranya? Kalau Nabi SAW kemudian
diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditentang dakwahnya. Ditentang dakwahnya. Maka para nabi juga sama. Ditentang dakwah mereka. Didustakan, bahkan sebagian mereka diancam, bahkan dibunuh. Makanya ketika para ulama menjelaskan tentang faedah pertemuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para nabi saat peristiwa Mi'raj, tidak semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hanya nabi-nabi tertentu saja. Pertama Nabi Adam alaihi salatu wassalam, seolah-olah sebagaimana Adam dihijrahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari sorga ke dunia, maka engkau juga akan mengalami hijrah yang sama, diusir dari Mekah ke Madinah. Kemudian juga dipertemukan dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Karena Yusuf alaihi salatu wassalam dalam perjalanan dakwahnya, lihat, dia dizalimi oleh saudara-saudaranya. 11 saudara dari saudara-saudara sebapa. Karena bagaimanapun Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam dengan saudara-saudaranya itu satu bapak, tapi lain ibu. Yang satu ibu hanya dia dengan Binyamin, yang lainnya tidak. Lah yang lain ibu ini menyakiti Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, sedari kecil dimasukkan ke dalam sumur yang ada di tengah hutan. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam mendapatkan ujian dari saudara-saudaranya, maka engkau pun sama akan mendapatkan hal yang sama dari orang-orang terdekatmu. Betul, ketika di awal dakwah Nabi SAW sudah dihalang-halangi oleh siapa? Oleh pamannya, bukan orang lain. Ya, pamannya sendiri, Abu Lahab. Sebelum yang lainnya, dia datang kepada Nabi SAW saat awal dakwah Rasul terang-terangan. Dia mengatakan, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau ya Muhammad. Sehingga turun ayat tabbat syada abi lahabi wa tab ma aghna'an humaluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Dicela oleh Allah Abu Lahab sampai kiamat. Dan ayat itu akan dibaca sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Jadi ketika dipertemukan dengan Nabi Yusuf, bukan bertemu begitu saja, tapi ada pelajaran di situ. Kemudian dipertemukan dengan Nabi Allah Harun, kemudian Nabi Allah Musa, kemudian Nabi Allah Isa bin Maryam, kemudian juga Yahya bin Zakaria. Kenapa? Ya. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan, sebagaimana orang-orang Yahudi, mereka menyakiti Nabi Yahya sampai dipenggal kepalanya. Jadikan mahar seorang wanita fajir untuk menikah dengan seorang raja zalim. Dan sebagaimana juga Nabi Isa bin Maryam dimusuhi orang-orang Yahudi dan hendak dibunuh sehingga Allah angkat ke langit, maka engkau juga akan mengalami hal yang sama. Kau akan dirongrong orang-orang Yahudi di Madinah. Orang dulu dirongrong orang-orang Yahudi, maka sama di Madinah juga engkau akan dirongrong oleh orang-orang Yahudi. Dan betul, makanya Nabi SAW akhirnya harus bertikai, bahkan berperang bersama orang-orang Yahudi di 4 peperangan. Pertama Bani Qunaiqa, melawan Bani Nadir, melawan Bani Quraidah, terakhir di Khaybar. Disakiti, bahkan ada upaya pembunuhan kepada Nabi SAW, baik dengan cara dilempar batu, bahkan ada seorang wanita yang berani meracun Nabi SAW, bahkan ada seseorang yang menyihir Nabi SAW seperti Labid bin Asam. Jadi sebagaimana para nabi itu dihalang-halangi orang Yahudi, maka kau juga sama dan umatmu juga sama. Lihat hari ini. Hari ini orang-orang Yahudi sedang membombardir saudara kita di Palestina. Dan itu akan terulang dan terulang. Ya. Atau ketika Nabi SAW dipertemukan dengan Nabi Harun, seolah-olah Rasul diberikan pelajaran oleh Allah. Harun ini orangnya lembut, dicintai kaumnya. Maka lembutlah engkau kepada kaummu. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau engkau keras ya Muhammad, manusia akan lari dari kamu. Ya. Disuruh untuk lembut. Kemudian juga Nabi Musa suka mengobati kaumnya. Sabarnya Musa luar biasa. Makanya Nabi SAW mengatakan, rahimallah akhi Musa, laqad udhiya kathiran. Semoga Allah merahmati saudaraku Nabi Musa. Sungguh sudah banyak ujian yang Allah timpakan kepada Musa. Fasabar, dia pun sabar. Makanya kenapa Allah mengatakan kepada Nabi SAW, isbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah wahai Muhammad, sebagaimana ulul azmi, termasuk Musa di dalamnya. Mereka sudah sabar melewati dakwah-dakwah mereka.
Lihat Nabi Musa diuji luar biasa oleh Bani Israel. Maka seolah-olah kalau engkau mendapatkan ujian wahai Muhammad dalam dakwah, lihatlah ujian Nabi Musa. Nabi Musa itu diuji itu bukan hanya sekedar sampai kepada dakwahnya, sampai kepada fisiknya. Karena di zaman itu Nabi Musa tidak pernah mandi rame-rame. Ada kebiasaan Nabi mandi bareng kayak orang-orang zaman dulu mungkin di sungai gitu, bareng-bareng. Kadang-kadang satu dengan yang lain melihat auratnya. Nabi Musa tidak mau. Akhirnya Bani Israel menuduh Nabi Musa itu punya penyakit dalam badannya sehingga kalau ditampakkan kepada orang lain, aib namanya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin membantah tuduhan mereka. Ketika Nabi Musa mandi, kemudian diletakkan pakaiannya di atas batu, batunya berjalan pula. Dikejar-kejar batu itu karena pakaiannya ada di atas batu. Rupanya batu itu pula melewati Bani Israel yang sedang mandi bar. Maka orang-orang melihat tubuh Nabi Musa tidak berpenyakit. Tidak ada penyakit sedikit pun, bahkan mereka melihat tidak ada tubuh yang paling indah melebihi Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Lihat. Ya. Jadi pertemuan para nabi yang ditemukan oleh Nabi SAW, yang berjumpa dengan Nabi SAW dalam peristiwa Mi'raj itu semua ada faedahnya. Termasuk berjumpa dengan Idris alaihi salatu wassalam, bahwa dia akan diangkat derajatnya. Karena Idris pun diangkat ke langit, wa rafa'nahu makanan aliyah. Jadi itu di antara faedah-faedahnya tathbitu qalbin Nabi, supaya menanamkan hati Nabi SAW. Dan kita sebagai umatnya juga sama. Kita ada teladan. Musibah apa yang Anda alami hari ini coba? Sudah semuanya dilalui Nabi SAW. Dan Rasul juga melihat sudah dilalui oleh para Nabi dan Rasul sebelumnya. Kalau Anda sakit, Rasul juga sakit. Anda susah miskin, Rasul juga pernah miskin. Orang-orang yang Anda cintai meninggal, orang-orang yang dicintai Rasul juga meninggal. Dakwah Anda ditentang, dakwah Rasul juga ditentang. Anda diancam, Rasul juga diancam. Bahkan diancam dibunuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga yang nomor 3, tasdiqul anbiya'is sabiqin. Membenarkan para nabi yang terdahulu. Dengan disebutkannya para nabi, kisah-kisah para nabi dan Rasul dalam Al-Quran menyebutkan bahwa kita membenarkan semua nabi-nabi yang diutus kepada umat sebelum kita. Dan ini bertentangan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka mengingkari nabi kita. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kita tidak boleh membeda-bedakan para nabi. Bagaimana kita akui bahwa Rasul kita Muhammad SAW adalah Rasul kita dan nabi kita, maka kita akui bahwa Musa nabinya orang Yahudi, Isa nabinya orang Nasrani, dan begitu seterusnya. Kemudian juga yang nomor 4, idharus sidqi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi da'watihi bima akhbara fihi an ahwalil madhi abral qurun wal ajyal. Menampakkan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam pada dakwahnya dengan dihabarkan kepadanya tentang kondisi umat-umat terdahulu dari zaman ke zaman dan dari generasi ke generasi. Karena ada satu kisah ketika orang-orang musyrik ini datang ke kota Madinah, kota Yathrib kala itu. Orang-orang musyrik atau pembesar-pembesar musyrik ini datang kepada pembesar-pembesar Yahudi. Kemudian bertanya soal seorang nabi yang muncul di Mekah. Bagaimana menurut kalian? Maka orang-orang Yahudi yang ada di Madinah kemudian memberitahu kepada orang-orang musyrik, kalau memang dia seorang nabi, tanya beberapa soalan. Kalau dia sanggup jawab, memang dia seorang nabi. Tapi kalau dia tidak sanggup menjawab, dustakan kenabiannya. Di antara yang ditanyakan adalah seorang laki-laki yang berkeliling dunia, mendakwahkan dakwah tauhid. Bagaimana kabarnya? Tentang anak-anak muda yang terjerembab dalam sebuah gua. Kisahnya sangat menakjubkan. Bagaimana kisahnya? Kemudian tentang ruh. Akhirnya kemudian mereka mempertanyakan hal itu kepada Nabi SAW. Maka turunlah surah Al-Kahfi, menceritakan tentang laki-laki yang keliling dunia adalah Dzulqarnain. Kemudian juga anak-anak muda yang terjerembab dalam gua adalah Ashabul Kahfi. Adapun tentang ruh, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya-tanya soal ruh, katakan ruh itu urusan Allah Azza wa Jalla. Jadi dengan adanya kisah-kisah dalam Al-Quran, baik merupakan asbab nuzul atau yang lainnya, maka itu membenarkan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Nabi SAW tidak pernah duduk bersama para padri. Rasul tidak pernah duduk bersama para pendeta.
Tapi Allah sendiri yang mewahyukan kepada Nabi SAW tentang kisah umat-umat terdahulu. Kemudian juga yang nomor 5, terkadang dikisahkan para Nabi dan Rasul itu untuk menjadi hujah. Hujah bagi Nabi SAW. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu ta'am kana hillal li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala Taurah. Qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum shadiqin." Setiap makanan halal bagi Bani Israel kecuali yang Israel maksudnya Yakub haramkan sebelum turun Taurat. Katakan ya Muhammad, datangkan Taurat, bacakan Taurat jika kalian memang orang-orang yang jujur. Karena ketika itu orang-orang Yahudi mengklaim bahwa apa yang diharamkan Nabi Yakub selaku Israel, maka haram bagi mereka. Padahal Taurat datang setelahnya menghapus hukum itu. Makanya Nabi SAW diajarkan dalam Al-Quran, "Fa'tu bit-Taurah." Datangkan Taurat kalian. Di Taurat itu semua halal. Ya, mungkin di zaman Nabi Yakub Israel diharamkan, tapi setelah datangnya Taurat dihapus semuanya. Artinya bahwa terkadang Al-Quran itu menjelaskan sebagai hujah bagi Nabi SAW untuk membantah orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani. Termasuk di dalamnya mengambil pelajaran kesabaran para Nabi. Dengan dicantumkannya kisah-kisah para Nabi, maka Nabi SAW semakin sabar lagi. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Termasuk juga menjelaskan tentang berbagai macam mukjizat, keanehan-keanehan yang Allah anugerahkan kepada manusia. Karena keanehan di dunia itu cuma 3. Pertama bicara mukjizat, dan itu hanya kepada para nabi dan rasul. Yang kedua karamah, dan itu hanya kepada para wali-wali Allah. Yang ketiga sihir, dan itu diberikan kepada para dukun, paranormal dan yang sejenisnya. Jadi dengan mengenal, dengan dicantumkannya kisah-kisah para nabi dalam Al-Quran, maka kita bisa melihat mukjizat yang begitu banyak yang Allah anugerahkan kepada para nabi sebagai bentuk kebenaran dakwah mereka bahwa mereka utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan mukjizat itu juga banyak diberikan kepada Rasul. Bahkan Nabi yang paling banyak mukjizatnya adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat silsilah para nabi dan rasul, maka ada yang disebut dengan nabi-nabi yang berasal dari keturunan Arab. Jadi ada nabi dan rasul itu keturunan Arab. Dan itu tidak banyak. Hanya ada 4 orang saja. Pertama Nabi Hud alaihi salatu wassalam yang diutus kepada kaum Ad. Kemudian yang kedua Nabi Saleh yang diutus kepada kaum Tsamud. Kemudian yang ketiga Nabi Syu'aib yang diutus kepada Madian. Dan yang terakhir Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi Ismail bukan Arab, dia musta'arab. Dia orang Palestina yang hijrah ke Arab, kemudian belajar kepada suku Jurhum, akhirnya pandai berbahasa Arab dan yang paling pasti bahasa Arabnya. Maka disebut musta'arab. Tapi Nabi Arab cuma 4 saja. Ya, Hud, Saleh, Syu'aib dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selebihnya. Maka nabi-nabi kebanyakan itu adalah nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel. Karena dari keturunan Ibrahim alaihi salatu wassalam itu terbagi menjadi 2. Pertama Ismail, yang kemudian turunannya tidak ada satupun yang menjadi nabi dan rasul. Tetapi sekali ada, maka dia menjadi penutup para nabi dan rasul. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari anak Ibrahim yang lainnya Ishak. Dari Ishak inilah kemudian lahir cucunya Nabi Ibrahim namanya Yakub. Yakub ini memiliki putra 12. Dan Yakub sendiri nama lain daripada Israel. Maka dari turunan Yakub alaihi salatu wassalam, dari 12 anaknya ini terlahir anak cucu cicit yang begitu banyak, yang kemudian belakangan disebut Bani Israel. Dan tradisi Bani Israel terbagi menjadi 2. Ada turunannya semua jadi raja. Ada turunannya semua jadi nabi. Seperti umpamanya dari pihak Yahuda. Semua turunan Yahuda jadi raja. Raja-raja Bani Israel semua dari turunan Yahuda, putra daripada Yakub ibn Ishak ibn Ibrahim. Tapi ada turunan yang semua jadi nabi, seperti turunan Lawa. Semua jadi nabi. Ribuan para nabi turunan Lawa. Ibn Yakub, ibn Ishak, ibn Ibrahim. Diutus kepada Bani Israel.
Walaupun ada juga yang belakangan merangkap jabat raja dan juga nabi seperti Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Keturunan Lawat tetapi dia juga seorang raja. Kemudian putranya juga Sulaiman alaihi salatu wassalam merangkap menjadi raja dan juga nabi. Ya. Tapi dari sini kita tahu bahwa nabi-nabi Arab tidak banyak. Kebanyakan nabi itu diutus kepada Bani Israel. Dan ini anugerah yang besar sebenarnya yang Allah subhanahu wa ta'ala utus kepada mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita melihat atau merunut tentang kisah-kisah ataupun silsilah para nabi dan rasul, kita tahu bahwa secara singkat saya akan sebutkan, dimulai daripada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, karena dia adalah abul anbiya. Bukan hanya bapaknya para nabi, tetapi bapaknya manusia. Semua manusia turunan Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah itu ada Nabi Syith. Nabi Syith disebut dengan hibatullah. Hibatullah itu artinya pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena Adam sedih ketika Abil dibunuh oleh Qabil. Maka sebagai gantinya Allah berikan keturunan Syith yang kelak menjadi estafet kenabian Adam. Dialah nabi kedua setelah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Baru setelah itu Idris. Ya. Idris datang setelah Syith alaihi salatu wassalam. Baru setelah selang antara Nabi Adam alaihi salatu wassalam selama 10 kurun, satu kurun itu 100 tahun, berarti sudah 1000 tahun lewat, barulah muncul seorang nabi yang disebut dengan Nuh alaihi salatu wassalam. Nuh datang setelah Idris. Diberikan usia yang panjang. Ada yang mengatakan 1400, ada yang mengatakan 1500, ada yang mengatakan 1780 tahun. Pokoknya Nuh ini diberikan usia yang panjang sehingga hidup di beberapa generasi. Baru setelah Nuh alaihi salatu wassalam diutus padanya Nabi Hud, dan ini Nabi Arab pertama pada kaum Madian, ya, kepada kaum Ad. Hud alaihi salatu wassalam diutus kepada kaum Ad, ya, tepatnya di Yaman, dekat Hadraul Maut. Kemudian setelah Hud datang Nabi Saleh. Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Ya. Makanya Allah mengatakan wadhkuru ij'alakum khulafa min ba'di 'adin. Sebutkan Allah telah menjadikan kepada kalian pengganti setelah seorang nabi setelah lewatnya kaum Ad. Maksudnya kaum Tsamud. Siapa? Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Baru setelah itu muncul Ibrahim. Nah, dari Ibrahim inilah Allah takdirkan semua para nabi dan rasul turunan Ibrahim. Semua nabi dan rasul keturunan Ibrahim. Tidak ada satupun nabi dan rasul kecuali nasabnya masuk kepada nasab Ibrahim setelahnya. Karena hanya dari 2 jalur yang saya sebutkan di awal. Pertama dari Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam, turunannya tidak ada menjadi nabi dan rasul sampai kepada Rasul kita satu-satunya turunan Ismail yang menjadi nabi dan rasul dan penutup para nabi dan rasul. Baru dari jalur Ishak, kemudian punya anak Yakub. Dari Yakub ini punya 12 anak lah. Dari turunan Lawa ini banyak ribuan para nabi Bani Israel yang disabdakan oleh Nabi SAW ketika ditanya oleh Abi Dzar Al-Ghifari tentang jumlah para nabi dan rasul sampai ribuan. Ya. Baru setelah itu muncullah Nabi Lut, karena Lut ini ponakannya Ibrahim. Satu-satunya yang beriman di awal-awal kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah Nabi Lut yang kemudian diutus oleh Ibrahim untuk berdakwah di negeri Sodom. Baru setelah itu Nabi Syuaib. Ya, Nabi Syuaib tidak jauh zamannya dengan Lut. Makanya Allah mengatakan wa ma qaumu lutim minkum biba'id. Tidaklah jarak antara Lut dengan kalian, diazabnya kaum Lut dengan kalian itu tidak jauh jaraknya. Artinya kemunculan Nabi Syuaib itu hanya beberapa waktu saja setelah Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Baru setelah itu Nabiullah Ismail, ya, balik Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam, karena putra Ibrahim, ya. Kemudian Ishak setelahnya. Kemudian baru nabi-nabi berikutnya ada Yakub, Yusuf, Ayub, Dzulkifli, Yunus, Musa, Khidir, Yusa, Ilyas, Yasa, sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa. Pokoknya yang jelas bahwa dalam Al-Quran sendiri ada yang disepakati bahwa mereka adalah para nabi dan rasul. Kalau tidak nabi, rasul.
Dan setiap rasul pasti nabi dan tidak setiap nabi dia rasul. Dan itu berada dalam lingkaran 25 nabi dan rasul. Tapi ada juga yang diperselisihkan yang disebutkan dalam Al-Quran seperti, maksudnya disebutkan isyaratnya seperti Nabi Khidir, apakah dia nabi atau rasul. Ya. Kemudian juga Luqman, apakah dia nabi atau rasul. Kemudian juga Zulkarnain, apakah dia nabi atau rasul. Affan, apakah dia nabi ataukah bukan gitu ya. Kemudian Khidir, apakah nabi atau bukan. Kemudian juga Zulkarnain, apakah dia nabi atau bukan. Termasuk juga Maryam, apakah dia nabi atau bukan. Itu diperselisihkan. Tapi yang 25 nabi dan rasul disepakati mereka lah nabi-nabi yang kita wajib imani. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, pentingnya kita mempelajari sejarah para nabi dan rasul supaya kita lebih mengenal Al-Quranul Karim, terutama sepertiga Al-Quran bicara tentang Al-Qasas, kisah-kisah. Wallahu a'lam, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada moderator, falyatafaddal mashkurah. Jazakallah Ustaz telah menyampaikan pelajaran berharga bagi kita semuanya di pagi yang berbahagia ini, yaitu mengenal silsilah para nabi. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Hang 106 FM Batam, juga pemirsa Hang TV Batam, disilahkan bagi Anda yang ingin bertanya kepada Al-Ustaz, Anda boleh kirimkan pertanyaan Anda ke 081803106106 atau Anda bisa menghubungi langsung untuk bertanya kepada Al-Ustaz di 0811 7006 106. Disilahkan. Ya, ada pertanyaan yang sudah masuk nih Ustaz. Ya. Dari Rudi di Bengkong. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah semua nabi hanya diturunkan di tanah Arab? Tidak ada yang diturunkan seperti di Afrika, Eropa atau di tempat lain Ustaz? Mohon pencerahannya. Ya, alhamdulillah. Ada satu surat dalam Al-Quran disebut dengan surat At-Tin. Allah mengatakan wattini waz-zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 negeri. Dan hanya 4 negeri inilah diutus para nabi dan rasul. Selain 4 negeri ini tidak. Pertama, Watin, tempat tumbuhnya tin. Ada yang mengatakan tempat tumbuhnya tin itu di Irak. Diutus kepada mereka di Irak zaman itu Nabi Ibrahim orang Irak. Ya, bahkan Nabi Nuh alaihi salatu wasallam perahunya bersandar di Bukit Ju di Irak. Kemudian yang kedua, Zaitun, tempat tumbuhnya zaitun di Syam. Ya, Syam tempat lahirnya para nabi, bahkan paling banyak. Nabi-nabi diutus di Syam. Ya, dan jantung kota Syam adalah Palestina. Paling banyak nabi-nabi diutus di negeri Syam. Kemudian yang ketiga, Waturi sini, Bukit Saina, di mana? Di Mesir. Musa alaihi salatu wassalam hidup di Mesir. Bahkan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, walaupun asal dari Palestina, diboyong semua keluarganya ke Mesir. Bahkan dari situlah kisah Bani Israel dimulai. Kemudian wahadal baladil amin, maksudnya negeri yang aman, maksudnya Mekah Al-Mukarramah, negeri Arab. Jadi hanya ada 4 negeri. Irak, Syam, Mesir, kemudian Arab, ya, Mekah dan sekitarnya. Adapun selainnya, tidak sampai nabi-nabi kepada mereka. Wallahu a'lam. Ya. Dengan sekian banyak para nabi, ya, mungkin juga ada yang sampai. Tapi ini yang disebutkan para ulama. Ini negeri-negeri para nabi disebut. Ya, boleh jadi mungkin murid-muridnya para nabi yang berdakwah ke daerah-daerah selain daripada 4 negeri. Seperti contoh saja di negeri kita. Yang banyak berdakwah kan banyak orang-orang dari Yaman. Ya. Karena bagaimanapun sejarah di negeri kita ini kan Islam itu datang belakangan. Sebelumnya kan keyakinan animisme, dinamisme, agama Hindu, agama Buddha dan begitu seterusnya. Kemudian baru masuk Islam oleh para pedagang dari Hadraul Maut, dari negeri Arab ya, dari Yaman. Artinya bahwa mungkin ke daerah-daerah lain itu dakwah-dakwah yang dilakukan oleh murid-muridnya para nabi. Tapi Al-Quran yang menyebutkan 4 negeri yang disebut dengan 4 negeri para nabi. Wallahu a'lam.